Sekarang sudah memasuki hari ke-10 proses evakuasi dan pencarian pesawat Lion Air PKLKP yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Bagaimana kemudian hasil analisis terkini KNKT dan bagaimana juga nanti kemungkinan karena hingga hari ini, hingga pagi hari ini belum ada informasi ditemukannya CVR atau cockpit voice recorder yang merupakan bagian dari black box yang hingga kini belum ditemukan, dan ini seharusnya sangat penting untuk membantu proses investigasi dan mengetahui penyebab jatuhnya pesawat Lion Air PKLKP. Saya ingin tanyakan langsung kepada Ketua KNKT Suryanto Cahyono yang sudah bergabung bersama saya di studio Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak Suryanto. Selamat pagi. Kita ganggu sebentar, Pak. Ini sampai hari ke-10 CVR belum ditemukan. Kemudian juga Basarnas tentunya dalam hal ini sebagai operator, sebagai yang bertanggung jawab untuk proses pencarian akan mengevaluasi lagi. Apakah nanti akan dilanjutkan lagi proses pencarian ini atau tidak? Bagaimana kalau dari KNKT, Pak? Dari KNKT nanti setelah Basarnas menutup pencarian ini, kami tetap akan melakukan pencarian. Karena CVR ini dalam kasus ini ternyata begitu pentingnya untuk bisa kita ketahui secara pasti apa penyebab kecelakaan pesawat tersebut. Jadi sekarang tim ada beberapa bantuan seperti yang mungkin setelah disampaikan sebelumnya dari Singapura, dari Arab Saudi, dari Australia. Nah, terus dari NTSB juga membawa alat finger finder ini. Nah, kebetulan ini sudah digunakan semua ya? Sudah ya. Digunakan. Nah, kebetulan dari BPPT juga ada kontak dari USA. Mereka akan membawa alat yang lebih sensitif dan sudut angle-nya lebih kecil. Jadi kalau kita mendengarkan suara, kita bisa lebih terfokus kira-kira di mana. Nah, kita harapkan dengan alat-alat yang lebih sensitif ini, kita sangat berharap untuk bisa menemukan CVR. Karena kasus ini ternyata CVR ini juga memegang peran yang sangat signifikan untuk bisa mengungkap secara pasti penyebabnya. Kita tahu bahwa memang airspeed indicator mengalami problem ya. Terus apa reaksi dari pesawat dan bagaimana reaksi pilot saat itu yang ingin ditelusuri? Melalui CVR. Suara, iya. Artinya memang sebenarnya begini, Pak, sebenarnya ini kan black box ada dua komponen, FDR dan CVR. Iya. Apakah dalam proses suatu investigasi akan satu kasus kecelakaan pesawat ini memang dua-duanya sangat diperlukan? Artinya memang harus dikawinkan keduanya untuk mendapatkan satu kesimpulan, atau bisa salah satu sebenarnya? Tergantung kasusnya, Mas. Kadang-kadang CVR jauh lebih penting daripada FDR. Kadang-kadang FDR jauh lebih penting, tapi dua-duanya selalu kita butuhkan. Jadi dalam kasus ini dua-duanya sangat penting. Untuk kasus Lion Air ini dua-duanya sangat penting, karena kemarin apa yang disimpulkan oleh FDR yang terdeteksi airspeed control indicator. Salah satunya. Tidak ada yang lain, Pak, selain itu. Kalau dari FDR. Belum kita dalami, tapi satu variabel ini menyebabkan apa saja terhadap sistem pesawat, karena sistem pesawat ini kan dengan sistem komputer. Jadi airspeed indicator ini dipakai untuk memproses data apa saja di komputer. Nah, ini kita sedang pelajari. Jadi bisa sistemik ya, dari satu error saja bisa merembet kemana-mana? Bisa. Istilahnya begitu, Pak ya? Jadi sehingga CVR ini harus ditemukan? Iya. Harus ditemukan. Kalau tidak, Pak? Ya, kalau tidak ya terpaksa dengan data yang ada, ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan. Tapi sekali lagi bahwa saat ini kita tetap berkeinginan untuk tetap menemukan CVR. Jadi kita belum ada, kalau nggak ada ketemu bagaimana? Kita sangat berharap untuk bisa ketemu. Jadi apapun kesulitannya, saya mengatakan itu bukan kesulitan, tapi itu tantangan yang harus kami lewati agar CVR ini kita bisa dapatkan, sehingga kita bisa mengetahui secara pasti, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk pencegahan kecelakaan pesawat Boeing B737
Max 8. Ya. Saya ingat beberapa hari terakhir ini ada informasi dari teman-teman di lapangan bahwa sebenarnya sinyal sempat terdeteksi, tapi lemah, kemudian hilang dalam 2 hari terakhir, begitu Pak. Itu apa yang terjadi kira-kira? Kenapa? Jadi kita belum tahu. Kita juga sudah diskusi dengan pabriknya pembuat ULB ini, underwater locator beacon ini. Kenapa? Kemungkinannya ya pada saat pesawat menyentuh air, kemungkinan Impact ya? kena impact sehingga bunyi yang dihasilkan itu tidak maksimal. Itu salah satu kemungkinan. Kemarin yang nempel di FDR juga casingnya sudah penyok-penyok. Tapi ya, kita lihat ada yang seperti penyok dan agak sedikit patah begitu Pak ya. Iya. Itu kenapa Pak? Itu terlepas karena benturan begitu ya? Iya, terlepas karena benturan. Nah, kita juga berapa kali yang kita temukan yang di Adam Air yang di kedalaman 2000 meter itu juga penyok tapi masih menghasilkan suara. Nah, kemungkinan kedua saya tanya kemarin kalau masuk ke lumpur bagaimana? Ini belum pernah dicoba mungkin. Ya, karena sampai ada kabar ini memang sedimentasinya lumpur begitu ya. Ya, kemarin juga beberapa barang yang ditemukan juga terendam lumpur. Ya. Dari penyelam informasinya tangannya masuk gini sampai habis di sininya juga sampai ke lengan itu belum bisa menyentuh dasar ya, permukaan keras. Ya. Nah, nggak tahu sampai seberapa dalam lumpurnya itu. Nah, ini yang kita khawatirkan bahwa kalau di dalam lumpur performan dari suara yang dihasilkan pinker ini juga melemah. Dan itu belum ada jawaban dari pabrikan mengenai kondisi misalnya terendam lumpur. Nah, lumpur jenisnya di sana mungkin berbeda di sini. Maka itu kita juga kemungkinan kita mau membawa satu unit ULB yang utuh, kita coba simulasikan nanti reaksinya seperti apa gitu. Berapa lama Pak seandainya ini tidak terendam lumpur, tetapi memang kondisinya cukup rusak sehingga sinyal mungkin diterima kemarin lemah, sampai bisa berapa lama bertahan? Kalau menurut requirement-nya, aturannya minimum harus bisa bertahan 30 hari. Tapi dari pengalaman kalau baterainya masih baik, itu bisa bertahan sampai 60 hari lah. Tapi persyaratannya, requirement technical standard order-nya adalah minimum 30 hari. Dengan ketentuan kondisinya masih bagus, fisiknya dan lain sebagainya itu juga Pak ya, karena kerusakan, penyok dan lain sebagainya itu akan berpengaruh? Iya, berpengaruh pada performan di alat itu tersebut. Tapi yang kita harapkan, baterai ini kan masih cukup baru Pak. Jadi kemungkinan bisa bertahan lebih dari 30 hari itu sangat mungkin. Dan kita akan mendatangkan tadi alat yang NTSB sudah bekerja sama, Boeing juga terus ikut terus. Ya. Oke, Pak, saya ingin coba mendalami sedikit tadi soal airspeed indicator. Itu yang terekam dalam FDR. Begitu. Ya. Ada kaitannya tidak Pak dengan yang kemarin sempat beredar dari ATC bahwa pilot sempat melaporkan adanya masalah dengan flight control? Ada hubungannya tidak dua hal ini? Kalau secara sistem ya pasti ada hubungannya Mas, karena kan sistem autopilot itu inputnya banyak. Salah satunya adalah airspeed. Tapi sampai tahap ini kita belum bisa menyimpulkan hal tersebut. Saya juga belum mengekspor lebih jauh mengenai komunikasi yang Anda sampaikan tadi. Apakah memang itu benar ada atau saya nggak tahu, atau mungkin berita dari medsos, tapi kita sedang mendalami satu persatu dulu, satu persatu mengenai. Termasuk diperiksa dari petugas yang saat itu berjaga di ATC, diminta keterangan juga. Ya. Tapi yang dari pembacaan FDR ini yang penting saat ini adalah kita apa saja yang menjadi persoalan di dalam pesawat ini. Terus kita ingin, karena operasi ini kan ada limit waktunya. Ya. Kita ingin ada list komponen yang harus kita cari di dalam laut untuk kita teliti lebih jauh. Jadi